Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri orang mau meninggal tanpa sakit bisa dilihat tanda kematiannya bahkan 40 hari sebelum ajal menjemput. Ciri orang mau meninggal yang umumnya terjadi bisa terlihat dari fisik. Ciri orang mau meninggal terlihat tanda-tanda fisik dan mental yang umumnya terjadi menjelang kematian. Kematian memang menjadi rahasia Sang Pencipta. Tak pernah ada yang tahu kapan dan di mananya. Namun setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. 40 hari menuju kematian. Tanda-tanda kematian juga muncul setelah masuk waktu asar. Bahagian pusat dari tubuh kita akan berdenyut. Itu pertanda bahwa daun yang tertulis nama kita dari pohon yang terletak di arasy Allah telah gugur. Lalu malaikat maut mengambil daun tersebut dan segera membuat persiapan di antaranya, mulai mengawasi kita setiap saat. Dan sesekali malaikat maut menampakkan dirinya kepada orang yang akan dicabut nyawanya dalam wujud manusia. Dan seketika itu pula orang itu akan terasa terkejut dan bingung melihat malaikat maut. Ciri yang pertama, orang yang akan menemui ajal adalah lebih banyak tidur. Beberapa bulan sebelum kematian alami, orang sekarat cenderung mulai tidur lebih banyak dari biasanya. Saat mendekati kematian, metabolisme tubuh akan turun. Tanpa pasokan energi alami yang stabil, kelelahan mudah terjadi. Dalam menghadapinya, disarankan untuk membiarkan mereka tidur dan bantu menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat. Yang kedua, mengurangi makan dan minum. Kebutuhan energi semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Kecenderungan karena merasa tidak membutuhkan banyak energi untuk melakukan banyak tugas sehari-hari, sehingga semangat makanan dan minuman berkurang. Orang sekarat sangat mungkin tidak memiliki selera makanan sama sekali, bahkan terhadap nafsu dan menu favorit mereka. Seseorang mungkin berhenti makan atau minum sama sekali beberapa hari menjelang kematiannya. Dalam menghadapinya, disarankan untuk membiarkan mereka makan saat lapar, waktu di mana mereka menginginkannya. Menghidrasi tubuh itu penting, sehingga baiknya selalu tawarkan mereka minuman yang segar. Ketika mereka cukup lama tidak minat minum sama sekali, Anda dapat menepuk-nepuk ringan bibir mereka dengan sapu tangan basah atau yang dingin, agar kulit halus di sekitar bibir tetap lembab. Yang ketiga, menarik diri dari orang-orang. Tidak jarang orang yang sakit keras perlahan-lahan menarik diri dari aktivitas sosial dan orang-orang di lingkungannya. Itu adalah cerminan alami dari perubahan energi serta keinginan untuk menjaga hari-hari terakhir mereka. Dalam menghadapinya, Anda tidak perlu tersinggung dengan sikap yang demikian, sebab belum tentu itu cerminan bagaimana perasaan mereka tentang Anda. Beberapa orang tidak ingin membiarkan orang lain melihat mereka sekarat, jadi mereka mungkin mengisolasi diri di hari-hari terakhir mereka. Berkunjunglah saat mereka merasa nyaman. Yang keempat, perubahan di organ vital. Menjelang kematian, orang yang sekarat umumnya mengalami penurunan tekanan darah. Saat tekanan darah rendah, ginjal juga akan berhenti bekerja. Anda mungkin melihat urin yang berwarna sawo matang, coklat, atau merah kecoklatan. Selain itu, perubahan pernapasan menjadi lebih jelas. Detak jantung juga menjadi tidak teratur dan sulit terdeteksi. Yang kelima, perubahan pada kotoran. Kuantitas kencing dan buang air besar orang sekarat lebih sedikit dan tidak teratur dikarenakan orang yang menjelang kematian sedikit makan dan minum. Semakin mereka sedikit makan dan minum, mungkin mereka lebih jarang buang air kecil dan besar. Kondisi tersebut adalah proses alami. Jadi jangan khawatir jika menjelang kematian orang berhenti buang air besar dan kecil. Perubahan warna urin juga normal. Kencing mencerminkan fungsi ginjal, dan ketika ginjal mati, produksi urin mungkin melambat atau berhenti. Di beberapa pengaturan perawatan kesehatan seperti fasilitas rumah sakit, penyedia layanan kesehatan akan menggunakan kateter untuk mengalirkan urin dari kandung kemih. Beberapa hari terakhir menjelang kematian, seseorang dapat dengan tiba-tiba menunjukkan energi yang kuat. Ia ingin bangun dari tempat tidur, berbicara dengan orang yang dicintai, atau makan lahap setelah berhari-hari tidak nafsu makan. Beberapa orang terdekatnya menganggap itu pertanda baik karena kondisi yang sakit akan berangsur sehat. Namun ketahuilah bahwa itu adalah tahap umum seseorang yang sakit semakin dekat menuju dengan kematian.
Itu adalah tindakan fisik terakhir orang yang sekarat sebelum menjadi lebih parah. Gelombang energi biasanya singkat. Setelah itu tanda-tanda kematian kembali dalam bentuk yang lebih kuat. Pernapasan menjadi lebih tidak teratur dan seringkali lebih lambat. Kondisi ini terjadi di mana nafas cepat diikuti oleh periode tidak bernapas sama sekali. Di telapak tangan dan kaki bisa muncul bintik-bintik keunguan atau belang-belang. Bintik-bintik ini perlahan-lahan bisa naik ke lengan dan kaki. Bibir dan dasar kuku berwarna kebiruan atau ungu, dan bibir mungkin terkulai. Orang tersebut biasanya menjadi tidak responsif. Mereka mungkin memiliki mata terbuka tetapi tidak bisa melihat sekeliling mereka. Dipercaya secara luas bahwa pendengaran adalah indera terakhir yang berfungsi menjelang kematian. Jadi disarankan agar orang yang dicintai meluangkan waktu untuk duduk bersama dan berbicara dengan orang yang tengah sekarat. Kematian datang saat pernapasan dan jantung berhenti total. Tak dapat dipungkiri, setiap makhluk bernyawa di dunia akan meninggal dunia. Sebagaimana hal ini sudah menjadi ketetapan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah meninggal, tahapan seseorang selanjutnya adalah menunggu hari kiamat tiba di alam kubur. Alam kubur atau barzakh ini merupakan tempat tahapan kehidupan setelah di dunia sebelum akhirnya ke akhirat. Dalam Islam, di alam kubur inilah orang akan mempertanggungjawabkan amalannya selama di dunia. Orang akan menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Apabila selama di dunia orang tersebut dinilai soleh, maka ia akan mendapatkan nikmat di alam kubur. Sebaliknya, bagi orang yang dinilai lalai atau tak beriman, maka ia akan mendapatkan azab atau siksa kubur amat pedih. Muslim khususnya percaya betapa mengerikannya azab dan siksa kubur. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya tak henti menuntut dan memperingatkan hambanya agar selama di dunia berbuat kebaikan dan menghindari segala dosa. Hal itu dimaksudkan agar terhindar dari azab atau siksa kubur, malapetaka hingga balasan di akhirat nanti. Doa merupakan satu permohonan yang dipanjatkan untuk meminta keselamatan hidup. Doa berupa permintaan, pertolongan, termasuk meminta ampunan. Oleh karena itu, senantiasa berusaha dan berdoa agar selamat dari azab atau siksa kubur yang sangat diperlukan. Dalam beberapa riwayat, bahkan Rasulullah SAW pernah mewasiatkan doa agar selamat dari azab dan siksa kubur. Dan berikut adalah doa-doa agar selamat dari azab dan siksa kubur. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahyat wal mamat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga yang lain yang diajarkan Rasulullah SAW yang artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, aku berlindung kepadamu dari fitnah al-masih dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan sesudah mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang. Menurut Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'shin, dalam kitab Bushral Karim menuliskan beberapa bekal saat menjelang sakratul maut dan selamat dari berbagai siksa kubur. Salah satunya adalah membaca surat Al-Ikhlas. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali saat sakit menjelang kematiannya, maka telah datang keterangan hadis menyebutkan bahwa ia tidak disiksa dalam kubur. Ia juga aman dari impitan kubur, dan para malaikat dengan telapak tangan mereka akan membawanya menyeberangi jembatan Sirat hingga ke surga. Dan inilah sedikit pembahasan tentang 40 hari sebelum ajal. Ada ciri orang mau meninggal, dan ada doa yaitu surat Al-Ikhlas, dan doa setelah sholat agar selamat dari siksa kubur. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.